Putra dari Prodi PGSD dengan NIM 2514040005. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan guru dalam mengakomodir psikologi anak abad ke-21. Oke, pengertiannya yaitu tantangan guru dalam mengakomodir psikologi anak abad 21 merujuk pada pengajaran dengan kebutuhan psikologi siswa yang dipengaruhi teknologi, globalisasi, perubahan sosial cepat sehingga menuntut peran multifungsi guru sebagai fasilitator, motivator, dan juga psikolog. Nah, di sini itu peran guru untuk menghadapi siswa-siswa sekarang yang memang sudah tidak asing dengan yang namanya digitalisasi, teknologi. Anak SD pun sudah tidak terlepas dari yang namanya handphone gitu. Nah, di sini guru dituntut untuk menjadi psikolog juga, nggak hanya fasilitator dan motivator, tapi juga menjadi psikolog. Bagaimana mental anak tersebut siap untuk belajar. Contoh pembelajaran yang sesuai untuk anak abad ke-21 yaitu berfokus pada pendekatan student center, yaitu berfokus pada siswa bukan kepada guru, yang mengembangkan keterampilan 4C yaitu critical thinking, kreatif, kolaborasi, dan juga komunikasi melalui integrasi teknik komunikasi gitu dan 4C ini. Nah, critical thinking yaitu anak itu diajak untuk berpikir kritis, di mana anak itu bisa beropini saat pembelajaran, berani menyuarakan pendapatnya. Kreatif juga, dia bisa menuangkan imajinasinya dia itu ke dalam pembelajaran. Kolaborasi, gimana hubungan dia dengan guru dan juga dia dengan siswanya. Dan juga komunikasi, bagaimana dia berkomunikasi dengan temannya saat pembelajaran. Itu bisa dilakukan juga dengan pembelajaran yang dilakukan dengan berkelompok. Oke, selanjutnya yaitu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, terus meningkatkan motivasi siswa, ketiga mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kesiapan siswa untuk masa depan. Oke, nah tantangan guru dalam mengakomodasi psikologi anak abad 21 yaitu karakter psikologi anak abad 21. Jadi memang abad 21 ini psikologinya itu lebih kayak sensitif sepertinya ya dengan abad 20 gitu, kayak lebih cepat tersinggung atau bagaimana gitu. Yang kedua itu perbedaan gaya belajar. Jadi gaya belajarnya sudah tidak ada lagi guru yang marah-marah di kelas, guru yang masih mukul, mencubit gitu. Yang ketiga yaitu pengaruh teknologi dan media sosial. Nah, abad ke-20 karena memang belum teknologi itu belum terlalu maju seperti sekarang. Jadi abad 20 ini tidak terlalu terpacu dengan teknologi atau media sosial. Tapi anak-anak sekarang abad 21 sudah tidak terlepas lagi yang namanya media sosial dan juga teknologi. Bahkan abad 21 ini lebih hebat dengan menggunakan teknologi ini. Nah, yang keempat itu kesehatan mental anak. Nah, dengan kehidupan yang memang globalisasi ini, perubahan zaman yang terlalu cepat gitu, itu mengaruhi mental anak, dimana dia berkecimpung di sekolah yang memang sudah digitalisasi gitu sekarang kan. Yang kelima yaitu relasi antara guru dan siswa. Oke. Nah, ini keterampilan abad ke-21 yaitu pertama, kritis dalam berpikir dan pemecahan masalah, critical thinking dan problem solving. Jadi dia berpikir kritis dan juga dia bisa mencari solusinya untuk permasalahan yang didapat oleh dirinya atau permasalahan yang sedang terjadi di dalam kelas. Yang kedua yaitu komunikasi, gimana saat pembelajaran komunikasinya aktif dua arah gitu. Ada yang namanya stimulus respon gitu antara guru dan murid juga. Yang ketiga itu kreatif dan inovasi, sudah pasti ya. Nah, yang keempat yaitu kolaborasi, yang tadi sudah dijelaskan bahwa kolaborasi juga penting untuk yang anak-anak itu bersosial gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa sih pembelajaran psikologi anak abad ke-21 ini? Yang pertama itu fokus pada kesejahteraan siswa. Ya, karena memang sudah berfokus kepada siswa kan. Jadi kita memang lebih mementingkan bagaimana anak ini bisa sejahtera, bisa nyaman dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan kemampuan emosi. Di sini kan guru sebagai psikolog juga. Jadi kita harus tahu emosi-emosi anak. Kita bisa menenangin anak saat terjadi permasalahan gitu.
Yang ketiga, pembelajaran berbasis kekuatan. Dan yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Jadi kita nggak hanya kepada anak aja, kan anak itu kan lebih lama pun di rumah, terus juga anak pun berbaur di masyarakat ya kan. Di sekolah anak hanya beberapa jam saja, jadi kita juga butuh kolaborasi antara orang tua, antara guru dan orang tua itu harus setara dalam mendidiknya gitu. Tidak ada yang lebih baik atau lebih tegas misalnya, jadi harus sinkron gitu antara keduanya. Yang kelima yaitu teknologi sebagai alat. Jadi memang teknologi itu sekarang itu sudah, pembelajaran sudah memakai laptop, memakai infocus gitu. Jadi anak-anak sudah mulai diajarkan mengenal teknologi. Nah, yang keenam yaitu fokus pada proses, bukan hanya hasil. Jadi guru itu melihat proses si anak. Oh, saat proses anak ini bisa, walaupun memang hasil akhirnya tidak memuaskan. Jadi di sini ada pertimbangan guru. Gimana guru itu buat mengevaluasi ini anak. Oh, tapi dia saat proses pun baik-baik saja gitu. Hanya hasilnya mungkin kurang memuaskan. Oke. Nah, prinsip pembelajaran abad ke-21 yaitu fokus pada siswa, kolaborasi siswa dan guru dalam pembelajaran, dan juga pembelajaran kontekstual yaitu relevan dengan kehidupan nyata. Jadi pembelajarannya itu sesuai, tidak kayak mengarang-arang, berandai-andai gitu. Jadi memang yang kita angkat ini pembelajaran sesuai, yang memang ada isu-isu di masyarakat atau yang sedang terjadi. Yang juga selanjutnya itu integrasi dengan masyarakat, sekolah terhubung dengan lingkungan sosial, sekolah berhubungan baik dengan masyarakat, dan juga siswa menjadi pusat pembelajaran, kolaborasi dan belajar dengan nyaman gitu. Oke, kesimpulannya yaitu tantangan guru dalam mengakomodasi psikologi anak abad ke-21 bukan cuma soal kemampuan mengajar, tapi soal kemampuan memahami manusia. Anak sekarang hidup di dunia yang serba cepat, penuh tekanan, sangat dipengaruhi teknologi. Kalau guru masih dengan cara lama yang otoriter, yang satu arah, hanya mengejar nilai, bukan proses, maka psikologi anak sangat terganggu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.